Oke, baik, selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu di bagian B, yaitu pesawat sederhana, ya. Jadi dalam pembelajaran materi pesawat sederhana itu kita akan pelajari jenis-jenis pesawat sederhana, prinsip kerja pesawat sederhana, kemudian di dalam istilah-istilah dalam pesawat sederhana itu kita kenal dengan pesawat sederhana, kemudian ada katrol, ada juga roda berporos, dan yang terakhir adalah bidang miring. Ya. Jadi sebelum kita masuk dalam pembahasan kita tentang pesawat sederhana, kita harus tahu dulu apa arti dari pesawat sederhana itu sendiri, ya. Jadi pesawat sederhana itu banyak kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, contohnya ketika kita mau ambil air dalam sumur, pasti kita menggunakan katrol untuk memudahkan kita. Nah, bagian-bagian dari ini kita akan pelajari dalam pesawat sederhana, ya. Jadi pengertian dari pesawat sederhana itu adalah alat yang memudahkan manusia untuk melakukan usaha atau untuk melakukan suatu pekerjaan, ya. Kita lihat yang pertama adalah jenis-jenis pesawat sederhana, ya. Jadi jenis pesawat sederhana yang pertama itu adalah katrol, ya. Jadi untuk jenis pesawat sederhana yang pertama ini adalah katrol. Jadi katrol itu bisa kalian lihat di halaman 81. Jadi katrol itu ada katrol tunggal, ada juga katrol tunggal bebas, dan ada juga satu katrol tetap dan satu katrol bebas. Kemudian ada juga yang namanya katrol majemuk, ya. Jadi itu adalah jenis-jenis katrol. Jadi cara kerja dari katrol itu berbeda, ya, antara katrol tunggal, katrol tetap, dan juga katrol majemuk. Itu cara kerjanya berbeda-beda, ya. Jadi untuk katrol itu biasanya dimanfaatkan untuk mengubah arah gaya, ya. Jadi jika tali itu dihubungkan katrol kemudian ditarik ke bawah, maka secara otomatis benda yang ada di dalam itu akan tergerak ke atas, ya. Contohnya itu tadi katrol yang kita gunakan untuk menimba air. Jadi ketika kita menarik talinya ke atas, maka embernya akan ke arah sumur kemudian mengambil air yang ada di dalam sumur tersebut untuk kita gunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari, ya. Jadi untuk masing-masing katrol itu mempunyai keuntungan mekanisnya yang berbeda-beda, ya. Jadi di sini untuk keuntungan mekanis katrol tetap itu nilainya adalah sama dengan 1, ya. Karena untuk keuntungan mekanis pada katrol tunggal atau katrol tetap itu gaya kuasa yang digunakan untuk menarik beban itu sama dengan gaya beban tersebut yang ditarik, ya. Coba kalian perhatikan gambar di halaman 81, ya. Jadi halaman 81 itu adalah contoh dari katrol tetap tunggal, kemudian katrol tunggal bebas, dan ada satu katrol tetap dan satu katrol bebas, ya. Jadi kita perhatikan, jadi untuk katrol tunggal itu gaya kuasa atau nilai gaya kuasa itu sama dengan nilai gaya beban, ya. Gaya kuasa itu yang di sini yang kita tarik atau tali yang kita tarik itu yang merupakan gaya kuasa. Sedangkan tali yang dihubungkan dengan timba atau dengan beban tersebut itu merupakan gaya beban, ya, yang ini, ya. Kemudian untuk katrol tunggal bebas, ya, itu gaya kuasa itu sama dengan setengah atau seperdua dari gaya beban tersebut, ya. Jadi ini adalah contoh katrol tunggal bebas, ya, yang bagian tengah ini.
Kemudian untuk satu katrol tetap dan satu katrol bebas itu sama juga ya. Jadi gaya kuasa itu adalah setengah dari gaya beban. Jadi misalkan di sini gaya bebannya, saya contohkan, misal gaya beban di sini 2, berarti gaya kuasa di sini adalah 1, karena gaya kuasa dari katrol tetap dan satu katrol bebas itu adalah setengah dari gaya beban. Jadi misalkan gaya beban di sini ya, di sini 2, berarti gaya kuasanya adalah setengah 1/2 atau setengah kali 2 itu sama dengan 1 ya. Jadi bisa dipahami ini adalah contoh dari katrol tunggal bebas dan satu katrol tetap dan satu katrol bebas. Kemudian kita lihat yang berikut adalah katrol majemuk ya. Jadi berbeda dengan katrol tunggal tadi. Jadi katrol bebas itu kita melihat berapa jumlah gaya yang diperlukan untuk katrol majemuk ya. Jadi kita perhatikan di gambar 2.3 di halaman 82 ya, itu keuntungan mekanis dari katrol ini, katrol bebas itu adalah sebesar 4 ya. Jadi keuntungan mekanis itu adalah 4. Jadi kita harus tahu bahwa keuntungan mekanis itu merupakan bilangan yang menunjukkan berapa kali pesawat sederhana itu menggandakan gaya ya. Jadi di sini menggandakan gaya di sini adalah kita menggandakan berapa jenis tali yang kita gunakan untuk menarik katrol ini ya. Di sini kita lihat ini ada 4, berarti pesawat sederhana ini dapat menggandakan sebanyak 4 gaya, atau keuntungan mekanisnya adalah sebesar 4 ya. Kemudian untuk rumus dari keuntungan mekanis pada katrol ya, itu kalian bisa lihat di halaman 83 ya. Jadi keuntungan mekanis itu sama dengan gaya beban dibagi dengan gaya kuasa, atau kita simbolkan dengan FB dibagi FK ya. Jadi FB di sini adalah gaya beban, kemudian FK di sini adalah gaya kuasa ya. Kemudian kita lihat yang berikut, yang kedua adalah roda berporos. Untuk pesawat sederhana yang kedua itu adalah roda berporos. Jadi pasti untuk roda berporos ini kalian pasti temukan dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Jadi misalkan kalian temukan pada sepeda ya, bisa sepeda gunung ataupun sepeda motor ya. Jadi pasti roda sepeda motor misalkan itu pasti menggunakan yang namanya gear. Kalau misalkan tidak ada gear, maka sepeda itu tidak akan dapat berjalan ya. Jadi untuk pesawat sederhana yang tergolong dengan roda berporos itu berfungsi sebagai pusat pengatur ya, agar roda itu dapat berputar sehingga sepeda atau motor yang kita tumpang itu bisa dapat berjalan ya. Jadi itu adalah contoh dari roda berporos. Jadi ada beberapa contoh, misalkan ada kursi roda, mobil, dan sepatu roda, ada juga ski ya. Itu adalah contoh-contoh dari roda berporos. Kemudian kita lihat yang ketiga adalah bidang miring ya. Jadi bidang miring itu merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau berbentuk sudut tertentu ya, sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Nah, contoh bidang miring itu misalkan adalah sekrup, kemudian ada juga tangga, kemudian ada juga pisau. Jadi pisau itu kita membentukkan di
tanah berbentuk seperti bidang miring bisa, paku pun bisa. Jadi itu adalah contoh dari bidang miring. Nah, sekarang kita lihat penerapan bidang miring. Jadi ini sudah saya gambarkan. Jadi kita akan mencari berapakah keuntungan mekanis, ya, berapa keuntungan mekanis dari bidang miring ini, ya. Jadi kita tulis, jadi untuk keuntungan mekanisnya dari bidang miring itu sama dengan gaya beban, ya, berarti kita tulis gaya beban dibagi dengan gaya kuasa, ya, sama juga dengan roda tadi, ya, sama nilai keuntungan mekanisnya. Jadi keuntungan mekanis itu sama dengan gaya beban dibagi dengan gaya kuasa, ya. Kemudian kita perhatikan di gambar ini. Gambar ini ada di halaman 84. Jadi untuk bidang miring, ya, ini kita perhatikan ada dua segitiga. Jadi segitiga yang besar ini dengan segitiga yang ada di dalam ini. Jadi kedua segitiga ini adalah sebangun. Segitiga yang besar ini sebangun dengan segitiga yang kecil ini, sehingga kita bisa tulis perbandingannya. Jadi di sini adalah gaya yang ke bawah, ini adalah beban. Ketika ditaruh maka bebannya itu akan ke arah bawah. Jadi ini gaya bebannya ke arah sini, kemudian gaya kuasanya ke arah sini, ya. Kemudian untuk karena gaya pada segitiga ini sebangun, segitiga yang besar yang ini sebangun, maka kita tuliskan persamaan, ya. Jadi FB atau gaya beban dibagi dengan gaya kuasa itu sama dengan, ya, jadi gaya beban dibagi gaya kuasa itu sama dengan panjang beban ini dibagi dengan tinggi beban ini, tinggi bidang miring, ya. Ya, panjang bidang miring dibagi dengan tinggi bidang miring, ya. Jadi bisa diperhatikan. Jadi karena sebangun segitiga kecil dengan segitiga yang besar, sehingga gaya beban dibagi dengan gaya kuasa itu sebanding dengan panjang bidang miring atau L kecil dibagi dengan tinggi bidang miring, ya. Jadi keterangan di sini kita bisa lihat, ya. Jadi untuk FB itu adalah gaya beban, ya. Jadi satuan dari gaya itu adalah Newton. Kemudian untuk FK, untuk FK di sini ini adalah gaya kuasa, sama juga satuannya adalah Newton. Kemudian untuk L di sini, L kecil tadi, ini adalah panjang bidang miring, ya. Panjang bidang miring satuannya adalah meter, ya. Kemudian untuk H di sini, yang ini adalah tinggi bidang miring, ya. Tinggi bidang miringnya satuannya adalah meter juga, ya. Ya, jadi untuk persamaan ini, jadi untuk mencari keuntungan mekanis dari bidang miring itu kita bisa menggunakan rumus ini, ya. Jadi keuntungan mekanis dari bidang miring itu bisa kita menggunakan rumusnya, bisa kita gunakan KM sama dengan FB atau gaya beban dibagi gaya kuasa. Bisa juga kita menggunakan rumus
KM sama dengan L dibagi H, atau saya tulis terpisah aja. Jadi untuk KM untuk bidang miring itu bisa kita tulis yang pertama, ini yang pertama ya. Ini yang pertama. Ya, kemudian yang kedua kita bisa tulis keuntungan mekanis dari bidang miring itu sama dengan L dibagi H. Jadi ini adalah persamaan kedua untuk mencari berapakah keuntungan mekanis daripada bidang miring itu sendiri. Ya, jadi untuk materi bidang miring itu sampai di sini. Nah, kalian bisa lihat contoh soal untuk bidang miring ya. Contoh soal misalkan ini ya, gambar ini ya. Gambar ini saya kasih contoh bidang miringnya. Jadi misalkan di sini yang diketahui tingginya adalah misalkan di sini 4 meter ya. Ini saya kasih contoh di gambar ini. Misalkan tinggi bidang miring itu adalah 4 meter. Kemudian untuk panjang bidang miring di sini itu kita kasih misalkan di sini adalah 8 meter. Ya. Misalkan 8 meter. Kemudian misalkan di sini adalah 12 ya, misalkan di sini 12 meter. Kemudian untuk gaya beban di sini ya, gaya beban ini misalkan kita kasih 10 Newton atau kita kasih ya 10 Newton ya. Kemudian pertanyaannya adalah berapakah gaya kuasa dan berapakah keuntungan mekanis dari bidang miring ini ya. Jadi ini panjangnya sudah diketahui 12 meter, kemudian tingginya 4 meter, kemudian yang diketahui juga gaya bebannya adalah 10 Newton. Nah, yang jadi pertanyaan adalah berapakah gaya kuasa yang di sini, kemudian berapakah keuntungan mekanisnya. Nah, kita bisa cari menggunakan rumus yang ini. Jadi kita menggunakan persamaan yang ini ya. Jadi untuk mencari gaya kuasa itu kita menggunakan rumus yang ini ya. Kita tulis dulu di sini yang diketahui ya, yang diketahui hanya adalah 4 meter atau tingginya 4 meter. Kemudian panjang bidang miring itu adalah 12 meter. Kemudian untuk gaya beban atau FB-nya itu adalah 10 Newton. Nah, yang jadi pertanyaan di sini ditanyakan berapa gaya kuasa ya. Berarti di sini ditanya gaya kuasanya berapa, FK-nya sama dengan di akhir dengan tanda tanya ya. Kemudian ditanya juga berapakah keuntungan mekanisnya, KM ya. Oke, jadi untuk kasus ini kita menggunakan rumus yang ini. Jadi langsung aja kita tulis di sini, kita jawab ya. Kita jawab dulu. Kita tulis yang pertama A. Kita menggunakan rumus yang ini ya. Menggunakan persamaan ini. Berarti FB dibagi FK itu sama dengan L dibagi H. Jadi untuk kita mencari FK atau gaya kuasanya, berarti kita tulis di sini FK
K sama dengan, ya. Jadi ini kita kali silang F, ya. Ini sama dengan, ya, FB atau gaya beban dikali tinggi benda dibagi dengan panjang beban, ya. Panjang beban. Nah, berarti gaya kuasanya sudah bisa kita cari menggunakan rumus ini. Berarti ini sama dengan gaya bebannya di sini adalah 10, berarti 10 dikali 12, ya, 10 karena tingginya 10 dikali 4, kemudian kita bagi dengan 10 kali 4 kita bagi dengan 12, ya. Berarti di sini untuk mencari ini berarti 10 kali 4 40 dibagi 12 sama dengan, berarti 40 bagi 12 3, kita cari dulu 40, kita cari dulu, ya. 40 bagi 12 3 kali 12 36, 40 kurang 36 40, berarti 3,33, ya. Berarti di sini adalah gaya kuasa di sini adalah 3,3 Newton, ya. Jadi ini adalah besar gaya kuasanya. Kemudian untuk kita mencari yang bagian B-nya, berapakah keuntungan mekanisnya? Berarti kita tulis di sini keuntungan mekanis itu sama dengan L dibagi H, ya. Berarti kita lihat di sini, atau keuntungan mekanis itu adalah panjang bidang miring. Yang di sini panjang bidang miring dibagi dengan tinggi bidang miring. Berarti di sini kita masukkan rumusnya, Km sama dengan L dibagi H sama dengan 12 dibagi 4, itu sama dengan hasilnya adalah 3. Tiga kali, ya. Keuntungan mekanisnya adalah 3. Nah, bisa juga kita menggunakan rumus ini ya. Jadi bisa juga untuk yang kasus B ini kita bisa menggunakan rumus yang ini juga, Km sama dengan gaya beban dibagi dengan gaya kuasa. Nah, ini sama, gaya bebannya adalah 10 dibagi dengan 3,3 tadi ini hasilnya adalah 3 hasilnya adalah 3 juga, 3 kali, ya. Jadi sama, kita bisa menggunakan gaya kuasa. Untuk keuntungan mekanisnya kita bisa menggunakan panjang bidang miring bagi dengan tinggi bidang miring. Bisa juga kita menggunakan gaya beban dibagi dengan gaya kuasa, ya. Jadi itu adalah contoh soal dari bidang miring. Jadi untuk tugas kalian untuk materi bidang miring itu silahkan kalian kerjakan soal uji kompetensi nomor 10 di halaman 101, ya, halaman 101. Jadi kalian kerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang dikerjakan tadi. Berapakah keuntungan mekanis, ya, keuntungan mekanis dari bidang miring itu. Kemudian untuk soal kedua kalian kerjakan juga di halaman 103 nomor 5, ya. Ini 103 soal nomor 5. Itu tugas untuk kalian.
dan untuk materi selanjutnya kita akan lanjutkan pada pembelajaran berikutnya.